Bagaimana perjalanan hidupmu dan tanggapanmu mengenai istrimu? Dia berdiri dulu. Jemaat Tuhan, saya sangat sedih. Saya sangat sungguh menyesal mendapatkan dia. Kenapa saya sungguh menyesal mendapatkan dia? Kenapa? Karena dari dulu Tuhan kasih dia dengan saya. Kenapa sekarang? Kalau dari dulu, maka kami sudah banyak berkarya untuk Tuhan. Maka saat ini saya sangat menyesal mendapatkan dia sekarang. Betul? Bisa mengerti? Kenapa? Karena mungkin yang bersaksi ini adalah orang yang dulunya belum kenal Tuhan Yesus. Melalui kekasihnya ini, dia membimbing dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mendapatkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia melihat ada satu perubahan hidup yang berbeda dengan dunia ini. Maka dia katakan, saya sungguh menyesal mendapatkan dia saat ini. Kenapa tidak dari dulu? Gitu loh. Sehingga bukan bicara tentang malam pertama dan lain sebagainya, tidak. Tapi bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Sehingga saya mau katakan, orang yang pintar, orang yang bijaksana adalah orang yang memasuki setiap waktu-waktu hidupnya dengan mengisi waktu itu dan mempersiapkan hidup untuk kekekalan, bukan kesementaraan. Sehingga di kebodohan yang pertama. Nah, kebodohan yang kedua adalah kebodohan yang berkaitan dengan orang yang terlalu ngotot untuk mengejar dan meraih hal-hal yang sebenarnya tidak penting dalam hidupnya yang dia kira itu penting. Saya ulangi kalimat ini. Kebodohan yang kedua adalah orang yang ngotot untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak penting dalam hidupnya, namun dia kira itu penting. Maka Abu di sini katakan, aku berlelah-lelah, bahkan sampai habis tenagaku, sampai capek saya berlelah-lelah. Namun pada akhirnya dia menemukan dirinya adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia berlelah-lelah. Yang mungkin selama ini dia pikir itu penting, ternyata pada akhirnya dia menemukan, ternyata habis tenaga pun, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia kejar. Dia tidak mendapatkan kepuasan di dalam apa yang dia kejar. Maka dengan demikian dia katakan, aku orang bodoh. Saudaraku, kalau kita melihat akan bagian ini, maka poin yang kedua ini sebenarnya sudah tertanam dalam konsep manusia. Maka kalau kita melihat, sebenarnya manusia saat ini bukan mengejar yang namanya tujuan hidup. Tapi saat ini banyak orang mengejar namanya pendamping hidup. Bukan bicara teman hidup, tapi istilah pendamping hidup. Kenapa saya mengangkat ini? Saya teringat, bagian ini membawa saya untuk teringat dengan undangan Tuhan Yesus kepada beberapa orang untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang beberapa macam orang dan Tuhan mengundang mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang baru membeli ladang. Tuhan Yesus katakan, hei, kamu harus ikut saya. Kemudian yang baru beli ladang ini bilang, sorry bos, sorry, saya baru beli ladang 100 hektar. Istilah dia Alkitab tidak tulis 100 hektar, saya tambahin saja. Tapi dalam konteks ini, saya telah beli ladang, jadi saya harus mengerjakan ladang saya. Sorry bos. Saya mau tanya, ladang itu milik Tuhan atau tidak? Tanah itu milik Tuhan atau tidak? Ladang itu milik Tuhan atau tidak? Tetapi saudara, ketika saudara mengerti ini, maka tujuan bukan lagi kepada Tuhan, tapi tujuan adalah tanah itu. Maka kadang berkat Tuhan yang diberikan dipakai sebagai alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Padahal tujuan hidup itu Tuhan, bukan ladang itu sendiri. Undangan yang kedua adalah ketika Tuhan lewat ke satu keluarga, kemudian Tuhan bilang sama keluarga ini, hei keluarga, ikut aku. Kemudian kepala keluarga ini bilang sama Tuhan, sorry bos, kami tadi pagi itu baru menikah, malam pertama kami belum lewatin. Saya baru menikah, namanya bulan madu di bulan. Itu indah sekali. Sorry bos, kami tidak ikut. Saya mau tanya, pernikahan itu milik Tuhan atau tidak? Pernikahan itu dibuat oleh siapa?
Pernikahan lahir sebelum dosa ada. Berarti institusi pertama yang lahir di bumi adalah pernikahan. Dan yang membuat pernikahan adalah Tuhan. Tapi kadang orang pakai pernikahan sebagai alasan untuk tidak datang kepada tujuan hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Bisa ngerti? Bahkan kadang orang memakai istri, memakai anak dan lain sebagainya menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Bahkan orang memakai pekerjaan sebagai alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Hari ini saya sibuk, harus masuk dan lain sebagainya. Maka kadang saya mau katakan, ketika saudara memakai alasan pekerjaan, rumah dan lain sebagainya, saudara menjadikan hidup saudara bukan mengarahkan kepada tujuan hidup, yaitu Tuhan, tapi saudara mengarahkan tujuan hidup saudara kepada pendamping hidup saudara, yaitu apa yang hanya mendampingi hidup kita, yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Maka di sini kita melihat Yohanes Calvin katakan demikian. Saudaraku, dia katakan begini, saudaraku, kadang berkat Tuhan, orang tidak sadari bahwa berkat Tuhan itu hanya suplemen dalam hidup ini, hanya penambah dan pendamping dalam hidup ini. Tapi kadang orang tidak menyadari bahwa segala yang Tuhan karuniakan, berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan, itu hanyalah penambah di dalam hidup kita, bukan tujuan akhir daripada hidup ini. Namun oleh karena kondisi kejatuhan manusia, maka manusia ditarik dari tujuan hidup yang utama kembali kepada tujuan hidup tambahan itu sendiri. Maka banyak orang menghabiskan hidupnya bukan kepada sumber tujuan, tapi kembali kepada tambahan hidup ini sendiri. Maka dengan demikian Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya katakan, mana yang utama? Kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lain itu adalah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Materi. Apa yang ditambahkan? Jodoh. Apa yang ditambahkan? Rumah. Apa yang ditambahkan? Mobil kapal. Apa yang ditambahkan? Stepper wagon. Apa yang ditambahkan? Wagon air. Apa yang ditambahkan? Kota kira. Apa yang ditambahkan? Misio dan lain sebagainya. Ini adalah penambahan. Tapi dunia ini adalah dunia yang bodoh. Saya mau berteriak saat ini bahwa zaman ini adalah zaman yang bodoh, di mana zaman ini telah membutakan manusia, sehingga arah hidup manusia bukan kembali kepada pencipta, tapi arah hidup manusia kembali kepada dunia ini. Saya katakan, alurnya adalah Allah di atas, manusia di tengah, dan alam ini di bawah. Dan saat ini kita bukan posisi mengangkat ke atas, tapi dunia ini menengok ke bawah. Sehingga harkat manusia bukan lagi ditentukan oleh apa yang dikatakan dari atas, tapi apa yang dikatakan dari bawah. Sehingga saat ini banyak orang memakai waktu mereka, banyak orang memakai tenaga mereka, banyak orang memakai berkat Tuhan yang diberikan untuk hidupnya. Dia pakai bukan kembali untuk Tuhan, tapi kembali kepada dunia ini. Padahal kita melihat hidup ini tidak kekal, darah dan daging ini tidak kekal, semuanya harus kembali kepada Tuhan. Maka saya katakan, celakalah orang yang tidak kembali kepada Tuhan, celakalah orang yang tidak memakai hidup untuk Tuhan, celakalah orang yang tidak memakai kekuatan untuk Tuhan, celakalah orang yang tidak memakai kesempatan hidup ini untuk kembali kepada tujuan hidup yang sempurna, yaitu Allah itu sendiri. Kenapa? Karena posisinya lebih di bawah daripada alam ini. Padahal sebenarnya posisi kita di atas alam. Posisi kita lebih di atas uang. Posisi kita lebih di atas namanya pekerjaan. Posisi kita lebih